dari Prudential ya teman-teman ya. Jadi di Prudential ini nggak ada ceritanya salamnya selamat siang, apalagi selamat malam, itu nggak ada ya. Adanya semangat pagi terus ya, supaya kita terus bersemangat gitu ya untuk beraktivitas. Nah ini sudah cukup banyak teman-teman yang bergabung. Kita akan langsung mulai aja training hari ini. Jadi untuk training dasar bergabung di Prudential ini akan ada 4 sesi ya teman-teman ya. Dan dimulai dari hari ini sesi yang pertama, nanti teman-teman akan melanjutkan sesi kedua, ketiga, dan keempat nanti di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Nah teman-teman, bisnis ini pada saat teman-teman dijelaskan tentunya menghasilkan satu pendapatan yang luar biasa sekali ya. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan income yang sedemikian luar biasa, kita harus belajar ilmunya ya. Kalau kita nggak belajar ilmunya, istilahnya pakai gaya Rembo aja ya lebih sulit, lebih lama seperti itu karena tidak ada guidance ataupun pattern-nya. Nah, karena teman-teman luar biasa semua sudah memutuskan untuk bergabung di bisnis yang luar biasa di Prudential dan hari ini teman-teman mau hadir untuk belajar. Kita akan mulai aja ya training hari ini, training yang pertama. Saya akan mulai share materinya. Oke ya. Jadi ini adalah training untuk modul pertama hari ini. Kita hari ini akan belajar 3 hal ya teman-teman. Yang pertama yaitu tentang konsep asuransi jiwa, kemudian produk legendaris kita ya, Pruling generasi baru ini produk yang sangat luar biasa sekali, laris ya kayak kacang goreng. Kemudian Pro Prime Healthcare Plus ini adalah satu produk kartu kesehatan dari Prudential yang juga saat ini yang terbaik di pasaran ya, di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang lain, kita salah satu yang terbaik. Jadi teman-teman harus pede ya. Oke, saya langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita harus paham dulu sebelum kita masuk untuk menjadi seorang financial planner ataupun seorang uh, financial advisor ya. Kita terlebih dahulu harus paham betul apa konsep dasar dari asuransi jiwa ya. Nah, banyak orang di luar sana yang salah kaprah ya, salah kaprah ataupun salah persepsi terhadap asuransi jiwa. Sebenarnya ini dikarenakan dari terjemahan yang kurang pas ya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adalah life insurance. Life insurance itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah asuransi hidup ya, asuransi kehidupan. Nah, ternyata di Indonesia diterjemahkan menjadi asuransi jiwa. Nah, banyak orang yang salah menangkap, loh jiwa kok diasuransikan begitu ya. Jiwa itu kan tidak ternilai harganya, ya itu betul sekali ya. Jiwa itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tetapi yang dimaksud di sini sebenarnya asuransi adalah salah satu dari instrumen keuangan ya. Jadi di Indonesia ini teman-teman ada berbagai macam instrumen keuangan seperti perbankan ya, koperasi ya, kemudian ada reksadana dan sebagainya. Nah, eh, asuransi sebenarnya hanya salah satu dari instrumen keuangan yang fungsinya adalah untuk memberikan satu kepastian kepada seseorang dalam mencapai tujuan atau rencana keuangan masa depannya. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya tujuan keuangan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Caranya gimana? Caranya memberi kepastian adalah dengan memberikan sejumlah kompensasi finansial ketika terjadi resiko kehidupan. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan arti-arti kata ini di slide-slide yang berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu dengan resiko kehidupan. Nah, tadi ada kata-kata resiko kehidupan. Resiko kehidupan itu apa saja sih? Sebenarnya kalau saya ringkas ada 3 saja. Ya, kalau dijabarkan lebih detail ya banyak. Tapi saya kelompokkan menjadi 3 resiko kehidupan yang paling besar. Yang pertama adalah meninggal terlalu cepat. Die too soon ya, baik sebab natural, penyakit maupun kecelakaan. Nah, teman-teman tentunya tahu ya hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID ini,
kejadian meninggal terlalu cepat ini menjadi begitu banyak terjadi di sekeliling kita ya. Dulu mungkin banyak cerita misalkan, oh kepala keluarga ini meninggal usianya baru 30-an karena kecelakaan atau kena sakit jantung ya, itu kadang-kadang kita dengar kabar seperti itu. Tapi hari-hari ini kasus seperti ini sangat banyak terjadi ya karena COVID-19. Jadi otomatis resiko kehidupan ini meninggal terlalu cepat perlu kita waspadai ya, terutama di era new normal seperti saat ini. Kemudian resiko kehidupan yang kedua adalah ketidakmampuan atau disability karena sakit atau kecelakaan ya. Jadi tentunya kalau seseorang itu terkena sakit stroke misalnya, maka dia tidak akan punya kemampuan untuk bekerja seperti semula. Demikian juga kalau orang itu sampai cacat ya karena kecelakaan, sampai kehilangan anggota tubuh misalnya. Nah, itu tentunya juga dia kemampuan mencari nafkah tentunya juga bisa berkurang bahkan bisa hilang. Kemudian resiko yang ketiga adalah hidup terlalu lama ya. Jadi teman-teman hidup terlalu lama atau panjang umur, live too long itu menjadi salah satu resiko kehidupan. Seringkali kalau ada yang ulang tahun kita nyanyi panjang umurnya gitu ya, panjang umurnya. Kita berharap semuanya ingin panjang umur, tetapi kenyataannya jika orang itu hidup terlalu lama, maka itu menjadi salah satu dari resiko kehidupan. Kenapa kira-kira? Ya, karena pada saat usia semakin panjang, tentunya dia membutuhkan perawatan kesehatan yang juga lebih intensif ya, vitamin-vitamin, suplemen, kalsium. Apalagi kalau memang ternyata sudah ada penyakit. Tambah lagi dengan obat-obatan, begitu ya, perawatan, suster mungkin ya, dan itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya akan berusaha menjelaskan, perlahan. Teman-teman kalau merasa saya terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ketik di Q&A. Oke? Oke, saya lanjutkan dulu ya, sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai perencanaan keuangan. Nah, ini adalah tugas kita ya, membantu masyarakat Indonesia untuk mereka punya perencanaan keuangan yang lebih baik. Nah, tentunya setiap orang itu memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin, oh saya ingin beli mobil, sekarang masih punya motor ya. Atau saya ingin punya rumah, sekarang masih dompleng di rumah mertua, misalnya seperti itu. Atau saya ingin punya aset atau investasi nilainya 5 miliar misalnya. Atau saya baru punya anak, jadi saya ingin menyiapkan dana pendidikan, dana pensiun, ibadah ibadah haji misalkan untuk orang tua atau untuk diri sendiri, menyiapkan warisan yang terbaik. Nah, jadi teman-teman untuk masing-masing tujuan keuangan ini tentunya kita perlu melakukan satu persiapan ya. Di sini titik startnya untuk menuju kepada tujuan keuangan, biasanya orang itu tentunya bekerja. Dari penghasilan yang didapatkan tentunya akan digunakan untuk kebutuhan hidup ya, untuk anak sekolah, untuk membayar cicilan-cicilan dan sebagainya ya. Nah, kemudian dari hasil kerja tersebut selain untuk kebutuhan hidup juga digunakan untuk berinvestasi ya, ditabung supaya suatu hari nanti bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan ya. Jadi tentunya penghasilan ini tidak dihabis-habiskan untuk tujuan hidup tapi juga disisihkan, ditabung supaya tujuan keuangan ini bisa tercapai. Nah, rekan-rekan, ini tentunya satu perencanaan keuangan yang baik ya. Nah, tetapi ternyata untuk mencapai tujuan keuangan ini membutuhkan kurun waktu yang panjang ya. Sehingga di sini ada yang namanya ketidakpastian ya, teman-teman lihat itu tujuan keuangannya bling-bling ya. Jadi belum tentu ya dapat ya, walaupun sudah menabung dan berinvestasi, ternyata masih belum tentu dapat. Kok bisa? Karena ada yang namanya ketidakpastian ya, ada yang namanya resiko hidup seperti yang tadi sudah saya jelaskan, meninggal dunia atau terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat atau sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi.
Nah, tentunya ini akan mempengaruhi pekerjaan, penghasilan, dan yang lain-lainnya ikut terpengaruh ya. Bagaimana dengan kebutuhan hidup? Kalau nggak ada penghasilan, kebutuhan hidup terganggu. Apalagi menabung dan berinvestasi. Tentunya tidak bisa ya. Dan tujuan keuangan yang diharapkan, diangan-angankan, diidam-idamkan, itu juga menjadi gagal. Nah, tentunya setiap orang, setiap teman-teman maupun keluarga dan rekan-rekan semua tidak ada yang ingin hal ini terjadi. Nah, kita tambahkan satu lagi yang namanya antisipasi, yaitu dengan berasuransi. Nah, dengan adanya asuransi, maka pada saat terjadi resiko hidup ya, seperti meninggal, cacat atau sakit, maka asuransi di sini tujuannya adalah untuk memproteksi kebutuhan hidup dan tujuan keuangan. Jadi nomor satu, kebutuhan hidup dan tujuan keuangan atau menabung ini itu dilindungi oleh asuransi. Ya, sehingga tujuan keuangan tetap bisa tercapai. Nah, sehingga di sini saya bisa menyimpulkan ya, jadi dari cerita saya tadi, saya bisa menyimpulkan, sorry ada yang bertanya, materi nanti di-share tidak Bu? Di-share ya, nggak usah, teman-teman nggak usah bingung screenshot atau mencatat. Kalau mencatat apa yang saya jelaskan boleh, tapi materi tidak perlu di-screenshot karena nanti akan di-share ya. Oke, thank you ya Agustinus ya. Oke, sebentar terlalu cepat ini. Bentar ya. Oke, saya mundur dulu. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam ringkasan ya. Jadi dari cerita saya tadi itu saya ringkas bahwa sebenarnya setiap keluarga perlu punya 3 pos atau 3 rekening ya. Rekening yang pertama adalah saving. Saving di sini adalah tabungan atau untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk cicilan rumah, untuk bayar uang sekolah, untuk makan dan hidup sehari-hari ya. Biasanya kita taruh di rekening bank biasanya ya atau tabungan. Nah, kemudian rekening yang kedua adalah rekening investasi. Nah, ini biasanya kita taruh di dalam deposito biasanya masuk ke saving ya. Ini lebih ke arah reksadana, kemudian saham atau logam mulia, bahkan juga properti ya. Yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hasil investasi atau mendapatkan keuntungan agar nantinya tujuan-tujuan keuangan itu bisa tercapai. Saya ulangi ya. Jadi tujuan dari rekening saving atau rekening yang pertama tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Sedangkan investasi tujuannya adalah untuk kepentingan tujuan keuangan jangka panjang, ya. Dana pendidikan, dana pensiun, seperti yang tadi saya sudah bahas ya. Nah, biasanya rata-rata orang itu hanya punya 2 rekening ini, ya teman-teman ya. Mereka belum paham bahwa ada rekening yang ketiga namanya protection. Nah, rekening yang ketiga di sini ini namanya asuransi. Nah, tujuannya apa? Nah, masing-masing tadi kan punya tujuan ya. Tujuannya rekening protection ini adalah untuk melindungi atau memastikan menggaransi rekening yang pertama dan rekening yang kedua tetap aman, tidak sampai bocor, tidak sampai terganggu pada saat terjadi yang namanya resiko kehidupan, ya. Jadi tujuannya memang bukan untuk cari untung ya teman-teman ya. Ikut asuransi itu ada yang ngomong, saya rugi ikut asuransi, saya nggak untung. Loh ya memang kita ikut asuransi memang tidak untuk cari untung, tapi untuk memberikan satu garansi kepada tujuan yang pertama, kebutuhan hidup, dan tujuan yang kedua, investasi untuk jangka panjang. Nah, kalau ada ketiga rekening ini, maka keluarga itu akan bisa tetap mencapai tujuan keuangan. Baik pada saat kondisi semua baik-baik saja, atau ternyata pada saat keluarga itu mengalami satu masalah atau terjadi resiko. Ya,
Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Silakan, saya tunggu di Q&A. Kalau sudah cukup jelas, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam produk kita ya. Jadi produknya Prudential ini, produk andalannya adalah Prulink generasi baru, disingkat PGB, atau Prulink Syariah generasi baru, disingkat PSGB. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke produk, saya akan menjelaskan hal-hal yang basic terlebih dahulu ya. Sebentar, saya minum. Oke, pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian atau kontrak asuransi. Ya, jadi sebentar ya. Pihak yang pertama adalah penanggung. Penanggung di sini adalah pihak yang menanggung kerugian apabila terjadi sebuah resiko. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Prudential ya. Jadi kalau misalkan terjadi resiko tadi, yang menanggung adalah PT Prudential. Nah, kemudian ada yang namanya pemegang polis. Pemegang polis di sini adalah orang yang berhak untuk mengadakan polis, merubah polis, mengakhiri polis, dan menuntut hak dari sebuah perjanjian polis. Kemudian ada yang namanya tertanggung. Ya, tertanggung ada yang namanya tertanggung utama dan tertanggung tambahan. Tertanggung utama adalah orang yang diproteksi. Nah, jadi di sini saya lanjutin dulu ya. Jadi ada 1 penanggung, 2 pemegang polis, 3 tertanggung, kemudian ada lagi yang namanya tertanggung tambahan, ya. Tertanggung tambahan di sini adalah pihak yang berkepentingan untuk diproteksi selain tertanggung utama, ya. Biasanya di sini orang tua atau pasangan, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya pembayar premi. Nah, pembayar premi di sini adalah orang yang tugasnya membayar premi ke penanggung. Jadi, ada 3 yang penting ya, pemegang polis, tertanggung utama, dan pembayar premi. Nah, di sini bisa orang yang sama ataupun berbeda. Jadi, kalau orang yang sama, contohnya misalnya saya sendiri, ya. Saya pemegang polis, ya. Saya yang beli polis, saya yang mengadakan polis. Saya juga adalah tertanggung. Jadi, saya punya kartu rumah sakit. Misalnya seperti itu ya. Kalau misalkan saya sakit, saya yang ditanggung, saya yang di-cover. Kebetulan saya juga pembayar premi. Jadi, saya adalah pemegang polis, tertanggung, dan juga pembayar premi orang yang sama. Tetapi juga bisa orang yang berbeda. Jadi misalnya pemegang polisnya misalnya saya, ya misalkan saya pemegang polis, saya mengasuransikan anak saya. Jadi anak saya sebagai tertanggung utama, dia yang menerima fasilitas kesehatan. Dan pembayar preminya adalah suami saya. Jadi pakai kartu kredit suami saya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi tiga pihak ini bisa orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau tanya saya tunggu ya di Q&A ya. Oke, saya lanjutkan dengan istilah premi dan uang pertanggungan. Ya, teman-teman, premi di sini adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi. Ya, sedangkan uang pertanggungan itu adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ke nasabah apabila terjadi resiko. Ya, besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada di polis. Jadi premi itu dari nasabah ke perusahaan, kalau dari perusahaan ke nasabah namanya UP. Biasanya kita singkat UP ya. Uang pertanggungan itu kita singkat UP supaya lebih cepat ya. Bukan ujung pandang, mie ujung pandang ya, beda ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, PGB tadi singkatannya kan Pro Generasi Baru ya, atau PSGB ya. Nah, ini
adalah manfaat wajib. Artinya apa? Pada saat kita beli, otomatis kita ya dapat manfaat PGB itu sendiri. Ya, nanti akan saya jelaskan manfaatnya apa saja. Nah, kemudian untuk manfaat tambahan, di sini disebut rider istilahnya ya. Istilahnya rider. Itu bersifat opsional, artinya kita bisa pilih mau beli atau tidak, beli yang mana saja, itu juga bisa kita pilih, ya. Teman-teman yang masih baru, jangan khawatir ya, nanti materi ini dibagikan, teman-teman bisa baca ulang. Nah, beberapa banyak istilah-istilah baru yang mungkin teman-teman belum terlalu paham, nggak apa-apa, diikuti aja dulu. Saya sarankan nanti minggu depan, ini training seperti ini akan ada lagi, teman-teman bisa ikut ulang lagi, ya. Minimal 2-3 kali itu teman-teman bisa benar-benar paham. Ya, kalau ikut sekali jarang lah orang bisa langsung nangkep semua gitu, jarang ya karena materinya juga cukup banyak ya. Oke. Nah, rider di sini ada beberapa ya, saya buka aja semua di sini. Nah, jadi ada manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, manfaat kondisi kritis, manfaat bebas premi, dan manfaat kesehatan. Biasanya yang kita jual itu adalah yang saya warnai merah. Jadi manfaat meninggal nama produknya adalah Linktem. Manfaat kecelakaan namanya PADD, singkatan dari Pro Accident Death and Disability. Manfaat kondisi kritis namanya CCB61. Manfaat bebas premi namanya ProPayer. Dan manfaat kesehatan itu PPH+. Ya, jadi dari sekian banyak produk, maka yang kita jual atau yang primadona istilahnya ya, kita sering jual ya yang kita tandai merah ini saja. Itu yang perlu dipelajari, seperti itu. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai PPH Plus nanti ya, PPH Plus. Oke, saya lanjutkan. Pruling generasi baru atau pruling syariah generasi baru. Nah, di dalam produk ini adalah produk yang designable ya teman-teman ya. Jadi produk ini di dalam satu produk itu kita bisa menciptakan atau memenuhi tujuan keuangan masing-masing nasabah kita. Jadi kalau misalkan kita ketemu nasabah kita, oh ternyata dia butuhnya nyiapin warisan, bisa pakai PGB. Ya, tadi pagi barusan ada yang sharing kalau dia barusan bikin warisan untuk anaknya dengan PGB. Kemudian persiapan dana pendidikan juga bisa, persiapan dana pensiun bisa, perlindungan pendapatan keluarga boleh, perlindungan aset juga bisa. Jadi produk ini sangat fleksibel sekali ya, bisa untuk macam-macam kebutuhan. Nah, mata uang yang bisa dipakai adalah rupiah dan US dollar. Minimum preminya 4,8 juta per tahun ya. Jadi kalau di breakdown per bulan itu 400.000 per bulan minimal. Maksimum preminya tidak ada. Nah, teman-teman tolong perhatikan di sini ya. Minimum preminya 400.000. Nah, teman-teman tolong diperhatikan. Kalau nanti misalkan sudah mulai di lapangan jalan ketemu orang, ketemu calon nasabah terus ditanya, "Emang minim berapa sih?" gitu ya. "Emang paling murah berapa sih?" Nah, teman-teman jangan pernah ngomong 400.000. Kenapa? Kalau teman-teman ngomong gitu nanti nasabahnya semua 400 ribuan semua gitu ya. Kembar ya, 400 ribuan semua. Jadi eh, kita mengarahkan nasabah untuk membeli itu adalah sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi bukan cari yang murah-murah, murah-murah paling murah gitu. Ya. Jadi angka ini hanya sebagai patokan saja, oke? Oke, saya lanjutkan. Usia masuk tertanggung di sini 1 tahun sampai 70 tahun ini adalah usia ulang tahun berikutnya. Dicatat ya. 1 sampai 70 tahun usia ulang tahun berikutnya. Jadi kalau bayi baru lahir, ulang tahun umur berikutnya umur berapa? Ya 1. Ya, jadi baru lahir itu dia sudah dianggap umur 1. Asal syaratnya sudah punya akte lahir ya. Jadi teman-teman kalau mau prospek saudara, teman yang baru punya bayi, baru lahir, pokoknya sudah ada akte lahir, sudah bisa ikut asuransi ya. Segera diikutkan karena kita tidak pernah tahu resiko. Kemarin ya ini sharing sedikit ya teman-teman ya. Saya kemarin barusan ketemu calon nasabah, anaknya lahir normal tapi umur 3 bulan baru kelihatan
kalau seperti ada Down syndrome begitu ya. Dan itu ternyata baru ketahuannya waktu usia 3 bulan. Sebelumnya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau bisa sih bayi baru lahir langsung ikutkan asuransi ya. Nah, kemudian usia 70 tahun itu usia ulang tahun berikutnya. Jadi sekarang usianya 69 tahun ya, seperti itu. Kemudian usia masuk pemegang polis. Nah, masih ingat ya, tadi ada istilah-istilah tertanggung, kemudian istilah pemegang polis, ini yang punya polis, yang mengadakan polis, membeli, merubah, menutup dan sebagainya. Minimal usianya 21 atau 18 tahun jika sudah menikah. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang calon nasabah usianya baru 20 tahun, tapi dia sudah mandiri, sudah kerja sendiri, mau bayar premi sendiri. Tapi kalau belum umur 21 tahun, belum bisa jadi pemegang polis. Jadi masih harus orang tuanya. Nah, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, nanti setelah 2 tahun, setelah dia udah usia 21 tahun, dia bisa pindah pemegang polis ke dirinya sendiri ya. Jadi cuma sementara aja pakai nama orang tua nggak apa-apa. Nah, kemudian biaya asuransi. Nah, teman-teman biaya asuransi di sini dikenakan sampai usia tertanggung 99 tahun ya, seumur hidup lah kasarannya gitu ya. Masa perlindungannya sama sampai usia 99 tahun. Pembayaran preminya itu ada pilihannya, bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan. Ya. Dan bisa berubah. Jadi misalkan, oh sekarang aku mau bayar tahunan, nanti tahun depan tak ganti bulanan, boleh, boleh. Ya. Setelah bulanan, 3 bulanan ganti, boleh. Ya. Jadi intinya bisa berubah. Ya. Oke, sampai di sini belum ada yang tanya. Saya lanjutkan ya. Manfaat dasar dari PGB dan PSGB. Manfaat dasarnya ada dua, teman-teman ya. Jadi di dalam satu produk ini ada dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah meninggal dengan sebab apapun ya. Jadi di sini sebabnya karena sakit atau kecelakaan itu semua di-cover, karena COVID juga di-cover, jangan khawatir. Yang nggak di-cover itu bunuh diri, terus kemudian kriminalitas ya, jadi dia meninggalnya ditembak polisi karena sedang merampok misalnya gitu ya, atau teroris gitu. Nah, itu nggak di-cover ya teman-teman ya. Itu ada di buku polis nanti penjelasannya. Nah, dibayarkan UP, jadi UP tadi apa teman-teman masih ingat? Uang pertanggungan ya, masih ingat ya? Uang pertanggungan dasar dibayarkan dan nilai tunai jika ada ya. Jadi di sini produk PGB ini adalah produk unit link di mana ada nilai tunainya ya. Jadi kalau misalkan waktu meninggal ternyata ada nilai tunai, itu nilai tunai ikut cair ya, enggak hangus ya. Lalu polis berakhir. Nah, OP, uang pertanggungan akan dibayarkan 2 kali lipat jika nasabah meninggalnya karena kecelakaan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya UP-nya harus minimal 200 juta ya. Jadi kalau UP-nya di bawah 200 juta misalnya, oh saya cuma ngambil UP jiwa 100 juta. Kalau meninggalnya karena kecelakaan tetap dapatnya cuma 100 juta, enggak 2 kali lipat. Tapi kalau dia ngambilnya 200 juta pada saat dia meninggal karena kecelakaan, maka yang cair 400 juta, 2 kali lipat ya. Oke, kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat jatuh tempo. Nah, manfaat jatuh tempo di sini, jika tertanggung utama sudah mencapai usia 99 tahun, jadi habis kontrak istilahnya begitu ya, jatuh tempo habis kontrak, dan polisnya masih aktif, maka UP-nya yang diambil tadi uang pertanggungannya itu akan cair bersama dengan nilai tunai ya. Jadi misalkan orang itu ngambil manfaat dasar PGB, contoh misalkan 1 miliar. Nah, pada saat orang itu tiba-tiba namanya meninggal juga tiba-tiba ya teman-teman ya, itu 1 miliarnya cair bersama dengan saldonya.